countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2, Indralaya, Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetik. Perkenalkan, nama saya Galuh Abda. Rekan saya, Dwi Fitri Surya Desita, Ari Akbar, dan Wahid Miftahuddin. Pada video kali ini, video praktikum ke-10 dengan judul percobaan uji aktivitas antibakteri pada minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Selamat menyaksikan. Teori percobaan. Penelitian tentang kimia bahan alam akhir-akhir ini semakin banyak dieksploitasi sebagai bahan obat-obatan yang termasuk sebagai minyak atsiri. Karena di samping keragaman struktur kimia yang dihasilkan juga mengurangi efek samping yang ditinggalkan dan mudah didapatkan. Salah satu tanaman tersebut adalah tanaman kenanga yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain itu juga ada serai wangi yang juga memiliki manfaat. Bunga kenanga yang sering dimanfaatkan bagiannya itu diambil minyak atsirinya dan digunakan sebagai obat tradisional, penenang, aromaterapi, dan meningkatkan spirit, di mana minyak yang memiliki bau khas dan mudah menguap ini semakin dilirik oleh mata dunia. Hal ini dikarenakan minyak atsiri dari beberapa tanaman memiliki zat aktif biologis sebagai antibakteri dan anti jamur. Menurut penelitian yang dilakukan, minyak bunga kenanga ini dapat digunakan sebagai antibakteri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, daun dari tanaman serai wangi ini memiliki kemampuan antibakteri. Dengan dilakukan penyulingan akan diperoleh minyak atsiri yang memiliki kandungan senyawa yang berkhasiat. Sebagai aktivitas antibakteri, diantaranya adalah geraniol, citronellal, dan citronellol. Minyak atsiri serai wangi ini memiliki kemampuan aktivitas antibakteri gram positif yaitu pada Staphylococcus aureus dan bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli. Lilin, panci, isolatif, cawan petri, cotton bud, timbangan analitik, sendok, suntikan, wadah plastik, sarung tangan, umbi ganyong, bubuk agar-agar, air 500 ml, gula pasir, minyak atsiri serai wangi, minyak atsiri bunga kenanga, usus ayam. Pertama, kita siapkan umbi ganyongnya sebanyak 150 gram. Siapkan gula sebanyak 5 gram.
Kemudian siapkan bubuk agarnya sebanyak 7,5 gram. Lalu kita ukur airnya sebanyak 500 ml. Sterilkan wadah yang akan kita gunakan untuk uji bakteri. Potong umbi ganyong menjadi bagian kecil. Masukkan umbi ganyong ke dalam panci 150 gram. Masukkan air yang telah disiapkan 500 ml. Kemudian kita panaskan sampai mendidih. Setelah umbi ganyongnya lunak, kita matikan kompor lalu kita saring. Kemudian air hasil rebusan umbi ganyong yang telah disaring akan kita ukur kembali. Dan kita tambahkan air menjadi 500 ml kembali. Dan kemudian akan kita didihkan kembali. Didihkan kembali air 500 ml tadi. Kemudian kita tambahkan
5 gram gula pasir, dan 7,5 gram bubuk agar swallow. Kita didihkan dan kita aduk secara kontinu. Kemudian kita masukkan dalam wadah yang telah kita steril sebelumnya sebanyak 1/3 dari volume wadah. Setelah dingin, kita tutup wadah. Kemudian kita isolasikan. Pertama, kita sterilkan terlebih dahulu tempat kita melakukan pembiakan bakteri dengan menyemprot alkohol 70%. Kemudian, wadah biakan bakteri akan kita tempatkan di tempat steril. Kita siapkan minyak bunga kenanga dan minyak serai wangi yang akan kita tetesi pada media agarnya nanti. Siapkan juga usus ayam. Baik, yang pertama kita siapkan dahulu minyaknya untuk kita tetesi pada media. Yang pertama adalah yang tidak diisi minyak kenanga maupun minyak seri. Pertama, kita buka solasi terlebih dahulu. Kemudian kita ambil biakan bakteri di usus ayam. Setelah ini
kita isi di wadah agar. Setelah ini kita tutup langsung. Dan kita isolasikan kembali. Setelah ini akan kita inkubasi selama 24 jam. Kemudian kita lakukan untuk wadah yang kedua, itu diisi dengan minyak kenanga. Pertama kita ambil terlebih dahulu minyak kenanganya. Setelah ini kita buka isolasinya untuk wadah yang kedua yang akan kita isi minyak kenanga. Kita teteskan minyak kenanga sebanyak 4 sampai 5 tetes. Kemudian kita ratakan. Kita diamkan dahulu beberapa menit, tunggu sampai kering. Kemudian baru kita isi bakterinya. Setelah beberapa menit sampai minyak kenanga tadi kering, kita ambil bakteri di usus ayam. Kemudian kita oleskan pada wadah yang berisi minyak kenanga yang telah kering tadi. Setelah ini kita tutup. Dan kita isolasikan kembali. Jangan lupa untuk mengisi etiket namanya. Setelah ini kita lakukan untuk wadah yang ketiga dengan memakai minyak serai. Wadah yang ketiga akan kita tetesi dengan minyak serai wangi. Pertama kita ambil dahulu minyak serai wanginya. Kemudian wadah yang ketiga kita buka. Kita tetesi minyak serai tadi. Kemudian kita olesi sampai ke seluruh bagiannya. Kita diamkan beberapa menit sampai dia mengering terlebih dahulu. Selang beberapa menit setelah dia mengering, kita ambil kembali bakteri yang akan kita isi di wadah yang ketiga. Kita ambil terlebih dahulu bakterinya. Kemudian kita isi di wadah yang ketiga yang berisi minyak serai tadi. Setelah ini kita tutup.
dan kita isolasikan kembali. Setelah ini kita beri etiket. Akan kita inkubasi selama 24 jam. Terakhir akan kita masukkan ke dalam kertas steril dan akan kita inkubasi selama 24 jam. Setelah ini akan kita inkubasi selama 24 jam. Wadah yang pertama itu tidak diisi dengan minyak. Wadah yang kedua itu adalah minyak kenanga. Kemudian wadah yang ketiga adalah minyak serai wangi. Setelah diinkubasi selama 24 jam, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Kita buka, yang pertama adalah yang tidak diisi dengan minyak atsiri. Ini kita lihat hasilnya. Jadi untuk yang tidak diisi dengan minyak atsiri ini bisa kita lihat banyak sekali tumbuh bakterinya. Kemudian yang bagian diisi dengan minyak atsiri bunga kenanga, ini juga tumbuh bakteri tetapi terlihat lebih sedikit dari yang tidak diisi dengan minyak atsiri. Kemudian ini bagian yang minyak serai, terlihat juga di sini juga ada bakterinya tetapi lebih sedikit lagi dengan yang tidak diisi minyak atsiri sama yang diisi minyak kenanga. Pembahasan praktikum kali ini yaitu dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri pada Minyak Atsiri Bunga Kenanga dan Serai Wangi. Uji bakteri ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pada minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pada percobaan kali ini dilakukan proses pembuatan media alternatif padat atau natrigen agar dan proses penumbuhan bakteri. Pada percobaan ini yang digunakan sebagai media alternatif padat atau sebagai pengganti nutrien agar, yaitu air rebusan umbi ganyong dengan penambahan bubuk agar dan gula. Biakan bakteri yang kami gunakan adalah biakan bakteri pada usus besar ayam. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Hasil percobaan ini yaitu teramati pada media 1 tanpa kontrol, itu tumbuh banyak sekali bakteri. Pada media 2 yang ditetesi minyak atsiri bunga kenanga juga tumbuh bakteri, tetapi lebih sedikit dari yang media tanpa kontrol. Dan pada media ketiga yang ditetesi minyak atsiri serai wangi juga tumbuh bakteri yang lebih sedikit lagi daripada yang media 1 dan 2. Diameter hambat pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar media, sedangkan warna keruh pada media menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Kemampuan suatu bahan antimikroba dalam menghambat maupun membunuh mikroorganisme ini tergantung pada media yang digunakan, minyak atsiri atau tidak digunakan, minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi ini positif menghambat pertumbuhan bakteri. Ini ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang semakin sedikit pada media yang ditetesi minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Kesimpulan. Pertama, uji antibakteri ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pada minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua, nutrien agar atau Na dengan air rebusan umbi ganyong yang ditambahkan dengan bubuk agar dan gula ini bertujuan sebagai media yang akan digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan bakteri. Yang ketiga, diameter hambat pertumbuhan bakteri ini ditandai dengan adanya daerah bening di sekitar media. Sedangkan warna keruh pada media ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Yang keempat, minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi ini positif menghambat pertumbuhan bakteri. Ini ditandai dengan pertumbuhan bakteri yang semakin sedikit pada media yang ditetesi minyak atsiri bunga kenanga dan serai wangi. Baik, jadi itulah video dari kelompok 2 kami. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga video tersebut menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.
Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.